sisi biaya, perusahaan selalu berusaha agar tingkat biaya ditekan sampai pada level seminimal mungkin untuk menghasilkan tingkat output yang diinginkan dalam proses transformasi dari input menjadi output. Efisiensi adalah kemampuan BMT dalam mengendalikan pengeluaran biaya operasional, sehingga semakin kecil pengeluaran dana operasional terhadap pendapatan operasional dan semakin kecil nilai inventaris terhadap besarnya jumlah modal BMT, semakin baiklah efisiensi BMT. Konsep-konsep yang digunakan dalam mendefinisikan hubungan input-output dalam tingkah laku dari institusi finansial, termasuk perbankan, adalah yang pertama pendekatan produksi, yang kedua pendekatan intermediasi, dan yang ketiga adalah pendekatan aset. Selanjutnya yaitu analisis efisiensi menggunakan Data Envelopment Analysis atau DEA. DEA adalah sebuah teknik pemrograman matematis yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi relatif dari sebuah kumpulan unit untuk pembuatan keputusan. Dalam mengelola sumber daya input dengan jenis yang sama sehingga menghasilkan output dengan jenis yang sama pula, di mana hubungan bentuk fungsi dari input ke output tidak diketahui. A. Efisiensi Constant Return to Sale atau CSR. Model ini mengasumsikan bahwa rasio antara penambahan input dan output adalah sama. Artinya, jika ada tambahan input sebesar X kali, maka output akan meningkat sebesar X kali juga. B. Efisiensi Variable Return to Sale atau FRS. Model ini beranggapan bahwa perusahaan tidak atau belum beroperasi pada skala yang optimal. Asumsi dari model ini adalah bahwa rasio antara penambahan input dan output tidak sama. Earning atau rentabilitas yaitu menggambarkan kemampuan bank dalam meningkatkan labanya melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada, sehingga diketahui mengukur tingkat efisiensi usaha dan probabilitas yang dicapai oleh bank tersebut. Indikatornya yaitu rasio rentabilitas aset atau ROA, yaitu membandingkan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total aktiva. Rasio ini digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan dengan cara membandingkan antara laba sebelum pajak dengan total aset. Nantinya, semakin besar rasio rentabilitas aset yang dimiliki oleh suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank dalam penggunaan aset. Nah, cara menghitung rasio rentabilitas asetnya adalah laba sebelum pajak dibandingkan dengan rata-rata total aset dan dikalikan dengan 100%. Yang kedua yaitu rasio kemandirian operasional atau BOPO. Rasio ini digunakan dalam membandingkan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. Semakin kecil nilai BOPO artinya semakin efisiensi perbankan dalam beroperasi. Nah, cara menghitung rasio kemandirian operasional yaitu biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional dan dikalikan dengan 100%.